Tuhan Yesus baik, amin. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan bersama-sama, saya akan ceritakan dulu mengapa acara ini bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Lalu bagaimana Tuhan memakai saudara kita di Sydney. Saya nggak tahu bagaimana satu keluarga, yaitu keluarga Ivan Coe, mereka tinggal di Bimbel. Berapa waktu yang lalu mereka dapat CD-CD khotbah saya tentang keluarga. Dan ketika mereka dengarkan, lalu mereka berpikir, mereka panggil saya Koden apa nggak pengen buat acara khusus tentang keluarga untuk Sydney? Oh, mau saja. Kami suami istri diberi beban Tuhan sejak awal pelayanan kami itu tentang keluarga. Istri saya ada di sana, boleh berdiri. Dia kecil mungil tapi rohnya kuat luar biasa. Dia orang Cirebon asli. Oke. Nah, dalam pernikahan kami, ini tahun yang ke-15 kami menikah, kami gak punya anak-anak kandung. Kami pun tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi Tuhan berikan kami anak-anak yang luar biasa. Nah, semua yang datang ini adalah anak-anak rohani kami. Nah, lalu kembali pada kisah Iwan ini. Suatu hari, kalau dia tuh baca sebuah artikel dari sebuah majalah. Bukan majalah tabloid ya. Judulnya menarik sekali. It takes three to tango. Nah, dalam pembahasan ini menarik sekali, saudara. Waktu saya diberitahu. Bagaimana dunia sekarang ini sudah bergeser jauh dari nilai atau norma pernikahan. Kita lihat di sekitar kita sekarang, bukan cuma pernikahan homo, pernikahan lesbian, tapi lebih gila lagi di artikel ditulis. Mereka bukan cuma sekarang ini nggak mau terikat dengan surat nikah, buat mereka kasihan government bikin repot. Masuk akal. Untuk apa kalau kita nikah mesti pakai surat? Kalau kita nggak suka, nanti urusannya repot lagi. Urusan harta, urusan segala, ya kita tinggal sama-sama. Lebih lagi ditulis di sini. Mereka bukan cuma mau poligami, poliandri, kalau sekarang dengar. Tapi di sini dituliskan bagaimana masyarakat kita sekarang ini. Nggak usah menikah. Kita bisa berempat, kita bisa bertiga. Ngeri sekali. Begitu pula masalah anak-anak. Lalu mereka berkata kepada saya, Koden siap enggak? Siap. Nah, terus terang mereka bicara masalah biaya. Saya berkata kepada mereka, selama sekian banyak tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya itu pelayanan enggak pernah sibuk dengan uang tiket, dengan uang persembahan, saya enggak pernah sibuk. Sudah berkali-kali kami pelayanan bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga. Itu kami biaya sendiri, kami sudah enggak pernah mikir. Maka saya berkata kepada Iwan, pokoknya kalian buat acara, kami akan datang. Lalu Iwan tanya, lalu dengan gereja mana? Maafkan saya kalau saya katakan ini. Saya bilang, Iwan, kalau pakai gereja, nanti masalahnya rumit lagi. Birokrasinya gereja itu minta ampun. Nanti rapat lagi, nanti begini. Terus saya usul, cari koaming, saya bilang begitu. One in Christ. Nah, akhirnya mereka kontak dengan koaming dan terjadilah hari. Lalu saya berdoa, Tuhan kami nggak mau pergi cuma berdua saja suami istri. Saya tanya, kira-kira anak-anak kami yang mana kami ajak untuk kali ini. Biasanya saya pergi dengan UX Band, sudah berapa kali kami keluar negeri. Dengan One Way, ini namanya grup One Way, tadi belum dikenalkan. Itu baru kali ini kami ajak mereka keluar negeri. Lalu saya tanya, kalian pas kan ada jadwal apa pelayanan? Oh nggak ada. Mau ikut ke Australia? Dengan catatan bayar sendiri tiketnya. Dan mereka siap. Nah tadi waktu Andreas Arifin cerita, tiba-tiba dia telepon saya bilang, Papa mau ke Australia. Nah, dia ikut, dia mengajak saudaranya namanya Chris. Ada di sana itu Chris lagi foto-foto. Chris angkat tangan Chris. Ya, orang Solo asli. Ya angkat tangan lagi belum dilihat yang lain. Oke. Nah. Terus saya dengar Adon, anak kami juga, dia dengan Tommy sudah duluan di sini. Ini Banbe mungkin lagi makan, mereka kemana? Lagi ke WC, disuruh masuk, belum kenalan satu persatu. Nah, datanglah kami, jadi rombongan ini. Nah, karena Tommy itu pemain keyboard dari grup One Way, maafkan mereka, album mereka ketinggalan di Melbourne. Kemarin panitia Melbourne, kemarin mereka ke Melbourne dulu. Enggak tahu bagaimana ketinggalan besok album baru datang.
Nah terus kalau mereka nggak ada Tommy pemain keyboard, mereka usul bagaimana kalau ngajak Kevin. Kevin itu anak kami di Perth. Nah saya telepon dia, siap, nggak ada pelayanan pasca. Dia terbang, bayar sendiri juga dia ke sini. Nah Adon dan Tommy besok pagi harus ke Adelaide. Karena hari ini saja mereka kosong. Jadi kemarin, tadi pagi mereka terbang dari Melbourne ke Sydney. Dan dari sini besok ke Adelaide. Saudara, kita harus bersyukur. Saya melatih mereka. Hidup itu bukan karena uang, semua karena Tuhan. Mereka juga bayar tiket sendiri. Melbourne, Sydney, Adelaide besok. Maka nanti kita minta atau nyanyi 20 lagu lagi. Karena besok nggak ada. Oke, nah, saudara itu ceritanya. Sekarang kita dengar dari Claudia. Silakan. Bebannya supaya lengkap nanti ini. Kemarin juga ada berita di Sydney Morning Herald di halaman pertama justru saudara. Bagaimana keluarga-keluarga sekarang sangat terpengaruh dengan cybernet, dengan hidup cyber lewat internet semuanya itu. Oke, Claudia silakan. Biar dia cerita lebih jauh. Bebanmu kenapa buat acara ini? Oke, beban kami ya karena mungkin kita juga tadinya waktu Ivan dengan saya belum punya anak, it's not a big deal looking at families, right? I mean, there's nothing to worry about. But sejak kita punya anak-anak, kita baru mulai berasa. Kita lihat keluarga lain, kita lihat keluarga kita. Of course sebagai orang tua kita mau yang paling baik untuk anak-anak kita ya. Nah selama ini kita lihat environment di sekitar kita, kita jadi takut. Terutama saya panik. Saya pikir masa saya mau membesarkan atau membawa anak ke dunia ini untuk hidup seperti ini. Nanti besar anak-anak jadi apa gitu pikiran saya. So dari situ saya merasa, saya dengar rekaman pengajaran Koden dan saya mulai mikir dari situ. Oke, kalau kita bisa mendidik anak the way that our Father in Heaven had wanted us to do, everything will be fine. Anak-anak itu memang kita yang melahirkan, tapi at the end of the day mereka adalah anak-anak Bapa. Mereka hanya dititipkan kepada kita. Betul, Koden? So jadi cara kita mengajar mereka, cara kita membesarkan mereka seharusnya juga memakai cara Bapa. So maka itu kita, Ivan dan saya terbeban untuk meminta Koden untuk membawa pengajarannya ke Sydney dan share pengajarannya kepada keluarga di Sydney supaya saya rasa kita juga bisa share dengan lingkungan kita, karena apa yang kita dapat kita harus share ya, dan kita share di lingkungan kita, apa berkat kita bagi. Itu beban saya. Dan ada 6 fungsi Papa. Udah? 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Nomor 1 ramah, gentle. Sama seperti seorang ibu. Kedua, mengasuh. Ketiga, merawati anaknya. Jadi di ayat 7 ada 3 fungsi. Ramah, mengasuh, dan merawati anaknya. Agak beda dikit dalam bahasa Inggris. Jadi yang pakai bahasa Inggris nggak usah bingung. Tapi bisa kita pisah. Kita pecahkan. Ayat 8 itu fungsi keempat. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Kami bagi maksudnya dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Lihat di ayat 8 saudara. Membagi hidup. Maka itu semua ibu yang melahirkan, itu pasti taruhan nyawa istilahnya. Itulah membagi hidup dengan anak. Dan lihat 4 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawati, menyayangi. Dan itu memang mama.
tahu rasa susahnya mengandung 9 bulan 10 hari. Lebih-lebih tahu rasa penderitaan waktu melahirkan. Itu sebabnya mama penuh dengan belas kasih. Ayat yang ke-10, ini fungsi papa. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1, betapa saleh, godly, hidup rohani, taat kepada Tuhan, itu kata saleh. 2, adil. 3, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Kamu tahu ayat 11? Betapa kami seperti siapa? Ayo baca seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Fungsi keempat, telah menasihati kamu. Fungsi kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Fungsi keenam di ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Garis bawahi ada 6 fungsi papa. 1, saleh atau hidup taat dan takut Tuhan, rohani, godly. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. Yang 6, meminta dengan sangat, artinya mendisiplin. Secara ringkas, kalau begitu pembentukan karakter di tangan papa atau mama? Secara fungsi ini di tangan papa. Nasihat itu papa, penasehat itu papa. Tapi fakta, saya tanya, waktu kita masih kecil atau secara naluri, semua anak lebih senang minta nasihat mamanya atau papanya? Nah, ini dia. Mengapa anak-anak lebih suka minta nasihat ke mama? Anak-anak tahu mama itu gampang, apa-apa pasti boleh. Iya atau tidak? Kalau papa, saudara, tapi ini masalahnya. Ketika setan tahu yang memberi nasihat itu adalah papa, maka papa dirusak duluan oleh iblis. Akhirnya ketika anak-anak itu harus dapat nasihat untuk hal-hal yang sangat krusial, sangat penting, sangat urgent dalam hidupnya, papanya nggak pulang-pulang. Akhirnya anak-anak jadi liar. Ini Alkitab. Tidak ada buku di dunia yang pernah menuliskan fungsi 2 orang penting ini, yaitu mama dan papa, kecuali Alkitab. Ini luar biasa. Lihat 3 fungsi pertama dari papa. Adil, saleh, adil, tak bercacat. Itu diteladani. Bukan karena kata-kata. Ada 3 hal penting yang membuat anak-anak dilukai oleh papanya. 1, karena anak-anak itu jauh lebih sayang mamanya daripada papanya. Tapi bagi anak-anak, jagoannya, hero-nya itu pasti papanya. Ya atau tidak? Luar biasa. Itu naluri. Itu nggak ada yang ngajar. Anak-anak langsung tahu sendiri. Pokoknya kalau bilang jagoan pasti papanya. Kalau bilang mengasihi sayang pasti mamanya. Maka itu 2 pribadi ini nggak bisa dihilangkan salah satu. Harus ada 2. Ini seperti 2 sisi koin, 2 sisi mata uang. Papa dan mama itu. Hebat sekali. Yang pertama saudara. Anak-anak akan terluka oleh papa kalau papanya nyakiti mamanya. Catat ini baik-baik. Anak-anak gak akan rela membiarkan mamanya disakiti oleh papanya. Ngerti kata ini? Kalau ada papa suka pukul mama, anak akan benci pada papanya. Hatinya terluka luar biasa. Papa selingkuh dan anak tahu. Anak gak akan bisa respect pada papanya. Ini bagian pertama. Yang kedua, kalau papa pilih kasih dan tidak adil di rumah, itu anak luka sekali. Yang ketiga, kalau papa berjanji tapi tidak ditepati. Anak-anak adalah pribadi yang paling hafal janji. Iya atau tidak? Ingat waktu kita masih kecil.
Maka itu 3 fungsi pertama dari Papa itu luar biasa. Ayo kita kembalikan fungsi ini supaya dunia pulih. Katakan amin. Jadilah Papa Mama yang baik. Baik